Jangan engkau jauhkan dirimu dari mendengar sesuatu tentang kejadian sederhana yang lucu-lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian nonton yang lucu-lucu tidak apa-apa, nonton komedi tidak apa-apa. Sebab termasuk juga yang lucu-lucu dalam hidupmu. Hidupmu itu lucu, banyak yang lucu. Cuma kamu membacanya terlalu serius. Sebab bila engkau tidak mau memperhatikannya, pemahamanmu akan picik dan watakmu menjadi kurang tanggap. Kalau kamu tidak bisa menangkap betapa lucunya hidupmu, katanya Abu Hayyan, kamu kurang peka terhadap hidupmu. Hidupmu itu lucu, ngapain kamu stres? Ngapain kamu sumpek? Itu lucu. Tidak lulus-lulus ujian, lucu. Ya kan? Kemudian, apalah diputus pacar, jane ya lucu. Wong masih pacar aja diputus kamu kok nangis sampai segitunya. Lah malah enak kamu bisa nyari lagi, nambah pengalaman. Kalau kamu nangis itu jane ya lucu. Banyak yang lucu-lucu dalam, apalagi coba kamu baca peristiwa-peristiwa politik hari ini itu jane lucu. Cuma barang lucu itu kamu kok ketemunya malah marah, harusnya kan ketawa. Tapi hari ini orang membacanya jadi marah-marah. Katanya Abu Hayyan, bilang kau tidak mampu menikmati segarnya komedi, segarnya humor, segara kelucuan, awan kelabu kehidupan yang serius bahkan menghancurkan dirimu. Wah, susah. Merengut terus juga hidupmu akan hancur. Tidak enak. Wong kita oleh Allah diizinkan, diberi kesempatan hidup di dunia ini kan untuk bahagia, untuk senang. Masa Allah nyuruh kita sumpek, nyuruh kita sengsara, kan enggak. Gembiralah. Hidup ini menggembirakan. Jadi tertawalah. Ini filosofi yang dipakai oleh Abu Hayyan At-Tauhidi dan Nasruddin Hoja, nanti gayanya semacam ini. Makanya saya sebut Muslim alternatif. Sekarang citranya Islam itu citra kebanyakan, citra keras. Ya meskipun itu salah. Tapi ada indikator-indikator yang membuat orang menyimpulkan itu. Mari kita akhiri itu, tampilkan wajah Islam yang melahirkan tawa, melahirkan senyum. Kadang-kadang ada orang bikin komedi, bikin humor, kamunya serius. Itu. Jadinya nggak jadi ketawa, malah marah. Akhirnya orang takut lagi ngomong yang lucu-lucu. Akhirnya ngomongnya serius terus. Akhirnya wajahnya kayak kalian kelihatan cepet tua kabeh. Antara wajah sama umur berbanding terbalik. Jadi ketawalah, senyumlah. Hidup ini indah, hidup ini nyaman. Kalau ada masalah itu sebenarnya kelucuan dalam hidupmu. Ketawain saja. Betapa lucunya dirimu. Nah, itu lebih nyaman. Itu rumus dari Nasruddin. Dan Sufi juga, Nasruddin ini seorang Sufi juga banyak memfungsikan humor. Coba dilihat para Sufi, coba dilihat para ulama besar, itu kan hidupnya serba senyum, banyak humornya. Ulama-ulama yang ilmunya sudah tuntas, itu kalau ngomong kan enak didengarkan, dan kadang-kadang ya dagelan-dagelannya banyak. Membuat kita tertawa, membuat kita tersenyum. Ini orang yang sudah luas sehingga bisa menerima apapun. Kemampuan menertawakan hidup itu tidak sembarangan. Wong Quran sendiri sudah ngasih isyarat kamu, innamal hayatud dunya lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya sendaguru. Sendaguru itu kan harusnya melahirkan ketawa. Walaibun, dan permainan, dolanan. Jangan serius-serius. Kan sudah dibilang gitu. Cuma kita tertipu. Wong ini cuma sendaguru kok kita serius. Sampai tawuran, sampai pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Salah rumus berarti hidup kita. Ayo pakai rumus yang benar. Kalau permainan, ya posisikan sebagai permainan. Kalau sendagurau, posisikan sebagai sendagurau.
Bahkan dalam dunia sufi, humor ini ternyata perannya banyak, mainnya banyak. Ada teori bahwa kalau dalam sufi itu humor itu termasuk humornya Nasruddin, itu ada kalanya untuk menggugah pikiran. Orang yang jeli membaca humornya sufi itu tidak cuma dilihat cerita lucunya. Di balik itu ada makna yang dalam. Dan itu bisa dikejar bagi orang yang daya pikirnya jalan. Daya analisisnya jalan. Tapi orang yang hanya dapat lucunya, ya nggak dapat maknanya. Kayak para wali zaman dulu, ketika menyampaikan ajaran Islam itu kan pakai media budaya. Pakai wayang, pakai model baju, pakai punokawan yang suka ndagel. Itu kan media humor. Kalau para wali yang dalang, meskipun punokawan, meskipun ada Semar Bagongnya, ada limbuannya mungkin, tapi lucunya pasti ada maknanya. Tidak tahu maknanya pun tidak apa-apa, kamu dapat ketawanya, tapi kurang dalam. Ketawanya sudah dapat, cuma dalamnya. Dulu waktu di antara yang diperdebatkan Sunan Kalijaga sama Sunan Giri kan itu, Sunan Giri orangnya serius. Kalau Sunan Kalijaga maunya, ya sudah kita ambil pelan-pelan. Lah nanti kalau umat tersesat, enggak kalau tersesat. Wong ini, umat Islam ini kan akalnya jalan. Lama-lama mereka juga ngerti rahasianya. Lama-lama juga mereka bisa belajar sendiri, tahu yang benar. Sekarang biar mereka tertarik dulu lah pakai media-media budaya. Termasuk pakai humor. Kalau ada ustadz atau ulama atau kiai ceramah yang tidak ada humornya sama sekali kan, iya paling kamu ngantuk, paling hadir sekali dua kali, besok nyari alasan kalau diajak. Penariknya kurang. Pemicu berpikirnya kurang. Maka fungsinya humor dalam sufi yang pertama itu. Yang kedua, motivasi diri dan introspeksi diri. Orang disindir tapi dengan humor, itu ya merasa tersindir tapi tidak tersinggung. Biasanya begitu. Ya nanti ada contoh banyak di belakang. Karena cerita Nasruddin itu ya cerita anekdot-anekdot. Jadi orang jadinya jangan-jangan aku. Tapi kalau ditunjuk langsung hidung, itu biasanya orang tersinggung meskipun dia ngerti kalau dia salah. Maka penting kamu belajar tekniknya humor. Kapan-kapan kita belajar filsafat humor ya. Banyak filosof yang punya teori tentang humor. Ada yang anti, ada yang pro. Orang serius kayak Plato itu agak anti humor. Wongnya serius masalahnya. Tapi kayak Diogenes kemarin, ya hidupnya itu ndagel. Mulai lahir sampai tua itu isinya ndagel, kabeh gayane ndagel. Tapi ndagelnya kan ndak asal. Ada maknanya. Jadi humor membuat orang sadar. Sehingga termotivasi atau introspeksi. Yang ketiga, humor itu biasanya untuk kritik. Ngeritik paling enak itu pakai humor. Jadinya orang tidak tersinggung. Berbahagialah yang kamu yang pinter humor. Tapi jangan dipaksa. Karena kalau temanmu bilang tidak lucu, itu tidak enak. Ya. Humor jangan napalan. Humor yang natural. Nanti kalau temanmu tidak lucu gitu. Atau temanmu mikirnya lama, ki karepe opo to ya. Ya, tidak jadi humor. Mengalir saja. Nanti lucu-lucu sendiri kok. Kan saya bilang hidupmu itu banyak lucunya. Kamu ceritakan apa adanya itu sudah lucu. Ya cobaan kamu jujurlah dengan dirimu sendiri. Ceritalah tentang dirimu belak-belakan 100%. Jangan ditutup-tutupi. Mesti banyak aspek lucunya. Kamu mengalarm jam berapa, bangun jam berapa, dan seterusnya. Itu kan lucu kadang-kadang. Buat alarm-alarm dewe. Alarmnya bunyi kamu matiin sendiri. Pagi-pagi marah-marah sendiri. Itu kan lucu. Oke.
Yang terakhir dakwah. Ya, kalau dalam Islam, apapun yang kamu lakukan harus bernilai dakwah. Apa sih dakwah itu? Yang mendorong orang melakukan kebaikan, itu dakwah. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tindakan. Setiap muslim punya tanggung jawab dakwah. Dakwah tidak sama dengan ceramah. Jadi yang kamu lakukan itu ya, kalau membuat orang jadi turut melakukan perbuatan baik, itu dakwah. Makanya ada hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa melakukan, mencontohkan perbuatan baik, diikuti orang perbuatan baik, pahalanya mengalir. Sebaliknya yang melakukan perbuatan jelek, diikuti orang berbuat jelek, itu dosanya juga mengalir. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini dakwah, termasuk humornya. Jadi fungsi humor kalau dalam sufi adalah dakwah, kritik, motivasi dan introspeksi, dan menggugah pikiran. Nanti contohnya banyak, ini masih teori-teorinya. Sekarang kita ketemu Nasruddin. Nasruddin ini sebenarnya tokoh universal. Kalau kamu tanya orangnya ada enggak, Pak? Yang sebenarnya ada. Cuma dia ini tokoh universal, diakui di mana-mana. Orang Turki mengaku dia orang Turki, orang Afghanistan mengaku dia orang Afghanistan, yang Iran juga begitu, yang Afghanistan, yang Uzbekistan juga begitu. Namanya banyak. Ada kadang ditulis Nasruddin, ada Nasruddin, Nasreddin, ya variasinya banyak. Itu kamu baca sendiri ya. Nasraddin, Nasreddin, Nastratin, Nusretin, sampai ada yang terakhir itu Nazaruddin. Ya. Itu varian namanya Nasruddin. Jadi ya, cuma di Indonesia kok enggak lucu ya. Harusnya Nasruddin itu lucu. Kok di Indonesia ganti Nazaruddin enggak jadi. Gelarnya ya kita kenalnya Hoja. Hoja itu satu akar kata dengan hokha. Ya. Ada Khwaji, ada Hoja, Hotsa, itu ya sesuai dialek masing-masing. Artinya kalau Indonesia kaya kiai. Jadi mullah, kadang effendi atau afandi. Ada juga gelar haji. Ada di banyak tempat, banyak gelar, banyak ejaan, banyak nama. Dicampur-campur. Karena citra lucunya dan penuh hikmahnya, kadang rancu, kalau di Arab rancu dengan tokoh Juha atau tokoh Bahlul. Kalau di Indonesia rancu dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu penyair. Orang menyebutnya penyair homoerotika. Kapan-kapan ya kita ngomong Pujangga Jilid 2. Kita angkat, enggak selucu yang kamu ceritakan. Cuma di Indonesia kelucuan Nasruddin itu kecampur sama Abu Nawas, terus dianggapnya itu kisahnya Abu Nawas. Tapi Abu Nawas enggak selucu itu. Abu Nawas penyair serius. Cuma kecampur. Indonesia nasibnya sama kayak di daerah Swahili, itu juga kecampur dengan tokoh Abu Nawas. Di Cina juga ada. Kalau di Cina namanya Avandi. Kalau di Jogja juga ada Avandi, tapi Avandinya kan pelukis. Kalau ini gelar Avandi, dari bahasa Uighur, Avanti. Semuanya ngaku Nasruddin milik kita, karena memang cerita-ceritanya universal. Ya, orangnya sebenarnya yang dimaksud itu yang lahir sekitar abad ke-13, 1200 sekian. Meninggalnya 1275, 1285. Dari daerah provinsi Akshehir, daerah Turki. Yang sebelah kanan itu makamnya. Makamnya juga lucu.
makamnya itu kayak yang sebelah itu ada gerbangnya, ada gemboknya besar, tapi belakangnya tidak ada temboknya. Jadi gunanya apa gerbang sama gembok besar itu? Yang masuk dari belakang itu langsung bisa, ngapain ada gerbangnya? Jadi makamnya aja sudah bisa melucu. Itu Nasruddin. Terus ya setiap tanggal 5 sampai 10 Juli kalau di Aksahir sana ada namanya Festival Internasional Nasruddin Hoja. Kalau mau mengadakan di sini boleh bikin acara yang lucu-lucu, stand up comedy ala masjid. Nah, memperingati Nasruddin Hoja. Goleki santri sing lucu-lucu suruh ndagel. Ndagel yang religius tapi. Cuma kalau ngomong sara urusannya penjara kamu. Cuma itu Festival Internasional Nasruddin. Nah, tahun 96 dia oleh UNESCO ditetapkan sebagai tahun Nasruddin Hoja. Jangan salah, ini tokoh internasional. Dulu kita kenal Rumi juga kan dapat anugerah tahun. Jadi ada tahun Nasruddin Hoja itu tahun 96. Belum lama. Di barat juga ceritanya luar biasa. Banyak orang suka dengan cerita-ceritanya Nasruddin. Guru pertamanya ayahnya sendiri, namanya Abdullah Afandi. Seorang imam di desa. Nanti Nasruddin ini setelah diajar ayahnya, belajarnya di konnya. Konon nanti antara lain dia juga belajar dari Maulana Jalaluddin Rumi, tasawufnya. Meskipun dia juga nanti berguru sufi pada Sayyid Muhammad Haironi. Ada cerita, saya tidak tahu kebenarannya, saat berguru pada Sayyid Muhammad Haironi ini, Nasruddin ini agak usil. Jadi santri yang suka usil, suka nyeplos, bikin ketawa temannya. Akhirnya oleh gurunya, Nasruddin, kamu besok jadi sufi, jadi orang bijaksana. Tapi sebijaksana apapun kata-katamu, orang akan tertawa. Kalimatnya gurunya ampuh ternyata. Akhirnya juga begitu, dia jadi orang yang sebenarnya sangat bijaksana, tapi setiap perilakunya, setiap tindakannya membuat orang ketawa. Itu Nasruddin. Dan konon juga beliau hidupnya di era ketika Mongol menginvasi negara-negara Islam. Sehingga banyak cerita Nasruddin dengan Mongol, khususnya dengan Timur Leng. Nanti di buku-buku banyak. Dan Nasruddin ini mungkin suka mengembara. Ada beberapa cerita beliau kemana-mana, dari Rusia sampai Cina, sehingga cerita tentang Nasruddin ini tersebar di mana-mana. Orang ngertinya Nasruddin ini pokoknya sufi yang lucu. Kata-katanya dan perilakunya penuh hikmah, tapi orangnya lucu, menyenangkan. Kenalnya begitu. Sosoknya di catatan saya ada 6 ini. Dia ini seorang mullah. Mullah itu berarti ulama, orang khusus, orang khawas, tapi sehari-hari pura-pura jadi orang bodoh, pura-pura jadi orang awam. Kayaknya pokoknya itu dia. Ini orang yang tidak masuk di klasifikasinya Ghazali. Kalau Ghazali kan ada orang pinter, tapi tidak tahu kalau dia pinter. Ada yang 4 itu. Tapi Ghazali nggak punya klasifikasi orang pinter yang pura-pura bodoh. Makanya saya sebut alternatif, tidak ada. Yang banyak kan orang bodoh pura-pura pinter. Ini kebalikannya. Orang pinter tapi pura-pura bodoh. Dan kalimatnya, kata-katanya, perilakunya lucu. Orang paling awam bisa tertawa, tapi hanya orang yang paham, yang mau berpikir dalam, yang bisa menangkap maksudnya. Kamu baca ceritanya mesti ada buku kumpulan humor sufi ceritanya Nasruddin, itu kamu mesti ketawa.
Tapi coba satu-satu cerita kamu jelimeti, kamu renungkan, nanti ada makna yang dalam di situ. Malam ini kita coba semacam itu. Kemudian yang keempat, Nasruddin ini pemberani. Dia tidak takut ketemu Timur Leng, dia tidak takut ketemu ngeritik tetangganya sendiri, ngeritik masyarakatnya, ngeritik tradisi. Dia pengen ngomong-ngomong aja. Timur Leng yang sangat ditakuti itu, satu ketika kalau ketemu Nasruddin, kamu kan dipercaya masyarakatmu. Menurutmu hargaku ini kalau dijual berapa, katanya Timur Leng. Jawabannya Nasruddin, ya kalau saya lihat sampean ini ya paling harganya ndak nyampe 1000 dinar. Ketawa Timur Leng, lah kok bisa? Aku ini raja timur dan barat, hargaku nggak nyampe 1000 dinar. Bajuku aja hampir 1000 dinar. Lah iya, saya cuma menilai bajunya sampean. Itu kan mau nyindir sampean tidak ada harganya. Yang ada harganya bajunya. Oh itu kamu ngomong kayak gini di depan presiden bisa wassalam. Tapi kalau Nasruddin tidak, karena orang tahu seperti apa kualitas seorang Nasruddin. Oke. Nah, ikon di mana-mana gambar Nasruddin itu sebagian besar seperti ini. Jadi gambar Syekh Maulana naik keledai tapi menghadap ke belakang. Biasanya ilustrasinya dia ini ngadep ke belakang karena diikuti murid-muridnya yang di belakang. Itu kan lucu, kamu lihat saja lucu, tapi sebenarnya ya ada maknanya. Yang pertama, sebenarnya ini simbol. Simbol apa? Yang pertama, membelakangi dunia. Setiap orang biasanya hidupnya ingin menguasai dunia, ingin menggenggam dunia. Para sufi ingin membelakangi dunia. Nasruddin ini seorang sufi, maka dia ingin membelakangi dunia. Analoginya naik kedelai ngadep ke belakang. Ya. Ya nanti kamu boleh nyoba. Kalau pulang naik motormu ngadep nang mburi. Niru Nasruddin. Yang kedua itu isyarat bahwa Nasruddin sudah bisa menguasai egonya. Dibiarkan saja keledai itu jalan sendiri di arah yang tepat. Jadi tidak perlu dituntun. Kenapa orang ngadep ke depan kan ingin mengarahkan kudanya, mengarahkan keledainya. Tapi kalau kudanya, keledainya sudah terkontrol, sudah pintar, tidak perlu capek-capek dikontrol. Maka simbolnya dia ngadep ke belakang. Nggak mungkin kesasar, wong sudah dikuasai keledainya. Yang ketiga, tadi kan ceritanya biasanya di belakangnya ada murid-muridnya. Dia tidak ingin membelakangi murid-muridnya. Dia tidak ingin kelihatan lebih menonjol dibandingkan murid-muridnya. Dia tidak ingin disebut orang yang nomor satu, yang punya kelebihan. Makanya gambarnya naik keledai menghadap ke belakang. Jadi itu gambarnya lucu, kesannya juga lucu, tapi maknanya dalam. Kamu ketemu makna semacam ini dari mana? Yo mikir. Logikanya tidak jauh-jauh dari logika para sufi. Karena Mullah Nasruddin ini seorang sufi. Gambar ini mengisyaratkan kuncimu bahagia adalah kamu tidak jatuh cinta sama dunia. Membelakangi itu kan berarti kamu tidak jatuh cinta. Menguasai egomu, kemudian tidak merasa besar, tidak merasa lebih, tidak merasa sombong, maka hidupmu akan bahagia. Jadi ikonnya itu. Ya nanti kamu pesen stiker yang gambar itu biar ingat bahwa kamu harus membelakangi dunia. Di banyak patungnya
Beliau memang ngadep ke belakang, meskipun ada beberapa patung yang ngadep ke depan. Tapi citranya adalah citra menghadap ke belakang. Terus cerita-cerita tentang Nasruddin itu sebagian besar adalah kritik untuk memperbaiki masyarakat. Jadi biasanya Nasruddin yang dikritik, disindir oleh Nasruddin itu moralitas penguasa. Yang kedua moralitas rakyat, moralitas masyarakat. Biasanya orang itu 50-50. Kalau berani mengkritik penguasa, biasanya tidak peka terhadap kebobrokan masyarakat atau sebaliknya. Tapi kalau Nasruddin tidak peduli. Kalau salah ya salah, kalau jelek ya jelek. Kemudian yang dikritik kejumutan berpikir. Orang yang mikirnya kaku. Biasanya terus lucu. Orang yang mikirnya kaku itu. Sama kayak orang yang kaku dengan budaya, dengan tradisi. Tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal situasi berubah itu biasanya terus jadi lucu. Formalisme beragama itu nanti lahirnya juga lucu. Beragama secara kaku. Makanya hidup ini banyak yang lucu di sekelilingmu. Dan itu yang disindir oleh Nasruddin. Katanya manusia itu intelektual, makhluk paling tinggi, paling mulia. Tapi perilakunya ternyata membuat orang tertawa. Dan itu dibuktikan langsung oleh Nasruddin. Cirinya ini, kritik dan sindirannya Nasruddin. Nah, kalau ingin jadi Nasruddin, bangun worldview 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara hidup, cara berpikir. Yang pertama, Nasruddin ini hidupnya susah. Sering ketemu kemalangan, kesulitan. Tapi dia mengelola semua penderitaan, kesumpekannya jadi tertawa. Nanti kamu coba ya, kamu punya masalah apa saja, kamu sikapi itu dengan tertawa. Kok lucu ya aku ini, kok lucu ya dunia ini, kok lucu ya masyarakat ini, kok lucu ya politik itu, kok lucu ya KPK itu. Misalnya ada koruptor ketangkap dada-dada sambil ketawa itu kan. Oh itu. Iya. Koruptor ternyata gayanya wis kaya Nasruddin. Wong dapat masalah besar, penjara menanti masih bisa dada-dada dan ketawa. Oh itu kan kamu ketawakan juga kan, ketawanya mereka itu gaya Nasruddin. Kamu ada masalah apapun tertawa. Misalnya kamu nonton TV, nonton artis, kok cakep-cakep ya. Aku pengen lo punya pacar kayak gitu. Terus kamu ngaca, terus kamu ketawa. Iya ya, aku koyong ini kok mimpinya kayak gitu. Misalnya, terus kamu tertawa. Tidak apa-apa. Jadi ada, itu kan penderitaanmu. Nah, rumusnya Nasruddin, penderitaan diubah jadi tertawa. Jangan terus sumpek stres. Kalau stres kamu susah nanti. Ketawa, dinikmati. Sholat subuh jam 7, ketawai dirimu. Ya. Ya kan, kok ya lucu yo aku ini ngaku anak soleh tapi sholat subuh jam 7. Itu kan lucu hidupmu. Gaya Nasruddin begitu. Terus gaya Nasruddin yang kedua, pura-pura bodoh, jangan ngaku pinter. Tapi bukan pura-pura tolol apa pura-pura ndak waras loh ya. Pura-pura bodoh itu jangan gaya minteri orang. Orang yang bermanfaat itu kayak Sokrates itu loh. Dia merasa ndak tahu dan kalau ngajak ngobrol bukan dia ngasih kebenaran, tapi yang diajak ngobrol ketemu kebenaran dengan sendirinya. Jadi tidak nyekoi tapi orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu sebenarnya gaya Sokratik dan gayanya Nasruddin juga begitu. Dia ngomongnya lucu-lucu tidak jelas, tapi orang jadi tercerahkan, tersindir. Oh iya ya, berarti aku selama ini keliru, aku selama ini tidak pas. Itu gaya Nasruddin.
Kalau sudah minteri, dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ngasih dalil, kamu nggak cocok sama Al-Quran surat Al-Ayu, ya orang mesti rada wegah. Jadi biarkan orang nyari sendiri, biarkan orang tercerahkan dengan sendirinya. Itu gayanya Nasruddin. Jadi worldview yang kedua. Worldview yang ketiga, menerima kenyataan. Jadi kenyataannya apa itu diterima dan dijalani. Itu gayanya Nasruddin. Jadi tidak, kita ini sering banyak masalah, sering galau, sering sumpek karena angan-angan kita tidak nyambung sama kenyataan. Terus kita stres dewi. Jalannya bahagia gampang. Terima kenyataan hidupmu. Uraikan. Kalau memang ingin naik level, naikkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak ngarang. Dan yang keempat ini lanjutannya, terus terang. Jadi jujur saja. Jelek ya ngaku jelek. Cakep ya ngaku cakep. Pacarku itu ndak paling cakep di dunia kok Pak, cuma dia satu-satunya yang mau sama saya. Nah ini kan jujur. Daripada kamu menipu dirimu sendiri, engkaulah yang paling cantik, mesti bohong, mesti gombal itu. Kalau ditanya, aku yang paling cantik ya? Ya ndak. Cuma kamu yang mau sama aku. Yang lain, kan itu lebih nyaman untuk psikologimu daripada kamu menipu. Wis pacaran dosa ngapusi pisan. Kalau jujur kan enak. Jadi terus ya spontan. Jangan terlalu jelimet. Jadi fakta, kebenaran itu kalau hasil dari penjelimetan itu sebenarnya mungkin tidak benar itu. Biasanya hal-hal yang tidak benar kamu bulet-buletkan akhirnya jadi benar. Makanya ada prinsip kalau di Ghazali berpikir, ciri berpikir yang benar itu at-tabadur ilal faham. Langsung orang bisa paham. Kalau masih butuh penjelasan panjang lebar itu biasanya perlu dicurigai. Masih perlu justifikasi. Yang lebih simpel biasanya lebih mudah dipahami, lebih mendekati kebenaran. Lebih spontan dibandingkan yang butuh penjelasan panjang, lebar, rumit, jelimet. Maka cari kebenaran yang spontan, yang mudah dipahami. Nanti contohnya banyak. Terus yang terakhir, seorang Nasruddin tidak mudah takut. Pemberani. Bahkan sama raja, sama penguasa, sama penjajah sekalipun dia berani. Jadi kelihatannya simpel, berani melucu di depan seorang penguasa, penjajah besar. Tapi itu tidak sembarangan orang bisa begitu. Itu yang bikin gentar para penguasa kayak Diogenes kemarin. Jadi pemberani cirinya. Jadi berani, terus terang, melihat kenyataan apa adanya, kemudian tidak merasa pinter, tidak merasa tinggi, kemudian melihat realitas dengan senyum, dengan tawa. Melihat persoalan dengan cara tertawa. Dari situ kalian akan ketemu seorang Nasruddin. Jadi hidup yang santai. Oke, sekarang kita mulai ke ide-ide lucunya Nasruddin. Catatan saya, cerita-cerita yang beredar tentang Nasruddin di mana-mana itu jangan dianggap itu persis ya kayak gitu cerita hidupnya Nasruddin. Enggak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya fabricated and multiplied by types. Jadi itu dibikin oleh para penggemarnya Nasruddin. Cuma alur, model, dan tipenya sama. Jadi cerita ini ya memang dibuat. Cuma ya kayak gitu Nasruddin itu dulu. Terus diilustrasikan versi orang Indonesia, versi orang Turki, versi orang. Tapi narasinya rata-rata sama.
Cuma dibikin sesuai lokal masing-masing. Jadi jangan dianggap persis begitu ceritanya, enggak. Tapi visi atau misi semacam itulah yang dibawa dengan segala kelucuannya oleh seorang Nasruddin dalam hidupnya. Jadi yang pertama itu. Jadi tidak usah ditanya, itu kejadian benar apa Pak? Apa fiktif? Mungkin fiktif kejadiannya, cuma misi pesan yang dibawa oleh Nasruddin dan gaya lucunya memang begitu. Jadi orang kan nggak bisa detail cerita satu-satu. Wong Nasruddin bukan nabi. Kalau nabi kan diriwayatkan an siapa. Kalau Nasruddin kan enggak. Orang ceritanya semacam folklore aja. Cerita-cerita rakyat. Kayak cerita kancil itu loh. Kamu kan nggak tanya, beneran Bo, kancilnya ada di mana sekarang? Itu kancil kelahiran tahun berapa yang nyuri timun itu? Kan enggak begitu. Tapi kamu ngambil hikmah rahasia di balik cerita itu, kan begitu. Nah, tentang Nasruddin juga begitu. Yang kedua, misinya cerita-cerita itu biasanya misi humanistik. Misi pertama. Jadi, biasanya yang dibawa adalah kegembiraan, menikmati hidup, menunjukkan betapa hidup ini beragam. Ini kesadaran 3 ini aja kalau kamu punya, kamu sudah luar biasa. Hidup yang gembira, hidup yang nikmat, sadar bahwa hidup ini macam-macam. Ini sudah bekal luar biasa dirimu untuk bisa bahagia. Jangan hidup yang murung. Orang murung itu, orang pesimis itu biasanya melihat aspek negatif apapun yang kamu alami. Kalau orang pesimis, orang gembira itu melihat sesuatu secara gembira. Tidak lulus mata kuliah kalau orang gembira. Wah, alhamdulillah tidak lulus, bisa belajar lagi. Wong aku belum ngerti apa-apa. Itu kan gembira. Jadi masih bisa tertawa meskipun tidak lulus. Kok semuanya tidak lulus? Wah, alhamdulillah, berarti diingatkan. Iya. Tidak ada yang tidak bisa kamu baca secara gembira. Paling mentok adalah, alah wong ini urusan dunia aja, ngapain sumpek-sumpek amat. Itu kan simple. Paling mentok kan ke situ kamu. Tidak ada alasan untuk tidak gembira. Orang yang tercinta pergi meninggalkanmu semua. Iya. Dia malah nyaman berangkat duluan, tidak ngalami sumpeknya pilkada 2019. Dan Pilpres 2019 juga misalnya. Itu kan bisa bikin, alhamdulillah kita yang lebih sumpek ini yang tidak berangkat. Nah itu kan melihat segalanya dari perspektif yang menyenangkan. Tidak ada kok hidup yang gelap total atau terang total. Tergantung caramu melihat. Setiap orang punya masalah, setiap orang juga punya sisi gembira dalam kehidupannya. Orang yang paling sengsara sekalipun ada sisi gembiranya. Ya, kamu sendiri kan contohnya. Coba renungi hidupmu, kan masih banyak aspek-aspek yang layak kamu syukuri. Hanya saja kamu tidak sadar. Orang biasanya lebih fokus pada masalahnya yang bikin dia galau. Padahal di luar itu fasilitasmu luar biasa dikasih oleh Allah. Untuk bisa gembira, kamu butuh yang kedua, menikmati hidup apa adanya. Untuk bisa menikmati hidup apa adanya, kamu butuh yang ketiga. Sadar bahwa hidup ini macam-macam dan dinamis. Orang yang tidak sadar bahwa hidup ini bisa macam-macam dan dinamis, biasanya tidak bisa menikmati hidup. Karena sekeliling dia pasti beda dengan dirinya, pasti tidak sama dengan dirinya. Tiap hari sumpek nyari mana yang paling benar, mana yang paling lurus, mana yang paling... Tidak bisa, tiga-tiganya berkait. Hidup secara gembira, caranya apa? Terima hidupmu. Untuk bisa menerima hidupmu, sadari bahwa hidup itu macam-macam dan dinamis. Itu misi besarnya Nasruddin. Yang kedua pasti misi sufi, kesufian. Yang jelas yang pertama kayak gambar keledainya, menertawakan dunia. Jadi menertawakan yang sementara.
Wong sementara kok orang seserius itu kayak selamanya dan meremehkan dunia. Ini kalau diucapkan kelihatannya wow, tapi dijalankan susah. Nggak gampang orang meremehkan dunia itu, karena kita kan butuh dunia, Pak. Karena menjawabnya mesti begitu. Ya butuh sih butuh, tapi tidak penting-penting amat. Kalau kamu sudah bisa bilang ke dunia, wahai dunia kamu tidak penting-penting amat kok, itu berarti kamu sudah dekat ke dunia sufistik. Sudah mulai jiwamu bisa jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau kamu masih banyak terpesona, kalau doamu masih baunya sangat dunia, masih yang kamu minta puncaknya adalah kesuksesan duniawi, berarti masih belum. Jadi tertawakan dunia dan remehkan dunia. Jangan mau ditipu oleh dunia. Itu di antara misi cerita-ceritanya Nasruddin. Kemudian menghindari keterikatan kepada yang materi-materi. Keterikatan kita pada yang materi itu lucunya luar biasa. Ada yang terikat oleh merek, ada yang terikat oleh warna baju, warna celana, ada yang terikat oleh barang. Orang zaman primitif misalnya melihat manusia kontemporer kok begitu setianya sama makhluk yang namanya HP ini, mungkin dia ketawa luar biasa sampai sakit perut. Kamu sebentar-sebentar lihat ini, sebentar-sebentar lihat ini. 3 orang saling berteman, nongkrong pinggir jalan. Kalau dulu nongkrong itu ruame gayeng, ketawa-ketawa bareng. Sekarang kusu, lihat. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Diajak ngomong sebentar, ngelirik HP. Itu janjane lucu. Jadi kita lucunya luar biasa. Apalagi fenomena keterikatan kita pada yang materi. Yang ketiga, ya, beragama yang sampai dalam. Sampai dalam itu bukan berarti anti yang lahiriah, anti ibadah fisik, enggak. Tapi dilewati, dilampaui, tidak berhenti di situ. Jadi makna dan kedalaman. Banyak orang salah paham kalau sudah masuk dunia sufi itu wis ora butuh sembahyang, ora butuh. Enggak. Bukan tidak butuh, tapi dilampaui. Dilampaui itu maksudnya apa? Tidak berhenti di situ. Harus masuk ke ranah batiniah yang lebih dalam. Dan itu yang dilakukan oleh Nasruddin. Yang keempat, perbaikan moral. Itu pasti, karena Nasruddin sangat peduli dengan masyarakatnya. Jadi kisah-kisahnya Nasruddin membawa 4 misi, meskipun cirinya fabricated. Dia sebenarnya dibikin by types. Kalau hadis mungkin riwayat bil makna. Maknanya saja yang dibawa, cuma wadahnya menyesuaikan situasi masing-masing. Nah, kenapa kita harus belajar cerita-ceritanya Nasruddin? Saya ngutip Idris Shah. Idris Shah ini beliau yang membawa ajaran sufi ke barat. Buku-bukunya sangat banyak tentang tasawuf. Dan Idris Shah nulis 4 buku tebal tentang Nasruddin. Idris Shah ini dianggap salah seorang tokoh yang paling banyak koleksi ceritanya tentang Nasruddin. Kamu cari, ada online-nya, cuma yang online bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau kamu baca cerita lucu bahasa Inggris bisa ketawa apa enggak. Ya. Karena bagian yang lucu kamu tidak paham, terus buka kamus lama, diajak sak kata, ngono ya ora sida ketawa mungkin ya. Katanya Idris Shah, it is believed that the mystical effect of 7 Nasruddin tales studied in succession. Jadi dipercaya bahwa efek mistiknya ceritanya Nasruddin 7 saja. Jadi kamu nggak harus belajar semua. Kamu ambil 7 saja ceritanya Nasruddin, katanya Idris Shah, is enough to prepare an individual for enlightenment. Jadi sudah cukup untuk menyiapkan jiwamu menerima pencerahan. Jadi katanya Idris Shah, ambillah 7 ceritanya Nasruddin, kamu renungi, kamu gali sedalam mungkin.
kamu akan tercerahkan. Tidak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak mesti kamu kumpulkan lucu-lucu nedok. Tapi ambil 7 saja. 7 terus kamu gali sendiri. Misalnya kamu beli buku yang anekdot lucu-lucunya Nasruddin itu, kamu pilih dari sekian banyak ini, saya ngambil 7 ini mau saya perdalam. 7 itu cukup untuk mencerahkanmu. Jadi boleh kamu coba. Malam ini saya bawa beberapa agak banyak cerita-cerita. Nanti kamu pilih yang cocok sama dirimu. Kalau yang saya bawa ke sini ya maknanya dari saya. Tapi kamu harus menggali sendiri makna dari setiap cerita. Dan tidak usah khawatir. Kalau ini saya bawa Rumi. Bahwa sufi pun butuh tertawa. If you want special illumination. Kalau kita ingin dapat pencerahan yang khusus dari Allah, kamu ingin menggali pencerahan, caranya gampang, itu dari Rumi. Look upon a human face. Tataplah wajah manusia. See deeply. Tatap sedalam-dalamnya. Within laughter. Di balik tertawanya. The essence of ultimate truth. Ada hakikat kebenaran yang sejati. Kamu cari rahasianya quote ini. Kenapa di balik tertawa itu ada hakikat kebenaran yang sejati kan? Tertawa itu 90% tulus. Kecuali tertawa yang tidak enak, yang dibikin-bikin. Tertawa yang hanya partisipasi. Ya, tertawa partisipasi itu misalnya kamu diajak ngobrol dosenmu, terus dia ngelucu. Jadi tidak lucu, tapi kamu tidak enak kan? Kalau tidak ketawa kan tidak enak. Kamu terpaksa tertawa, jadi ya tidak lucu. Nah itu tidak tulus namanya. Tertawa yang tulus. Ya, tertawa yang tulus itu dari dirinya sendiri. Jadi karena alasannya memang keluar dari jiwa, makanya di situ ada the essence of ultimate truth. Masa kamu kalah sama hantu-hantu itu? Hantu-hantu itu lebih ceria dari kalian. Mesti ketawa. Kuntilanak itu ketawa. Mak lampir itu ketawa terus kalau kamu malah merengut terus. Pendekar-pendekarnya malah merengut-merengut. Setannya tawa semua. Kamu kalah sama setan-setan. Setan-setan lebih gembira. Kamu yang banyak sekali fasilitas, banyak anugerah, malah sumpek tiap hari. Oke, mulai sekarang mari kita tertawa.